Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat Oke. siang Pak Woko. Nggih. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah baik, Oke. sehat. Oke. Jadi begini Bu ya, tujuan saya ke sini ingin melakukan wawancara singkat dengan Ibu tentang bagaimana sekolah atau Ibu sendiri selaku kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan dalam hal kasus dilema etika Bu di sekolah Ibu. Apa boleh Bu? Nggih, silahkan Bapak. Oke, Nggih, baik. mari silahkan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini kita mulai saja. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nggih. Jadi kalau dilema etika ini kan berkaitan dengan sesuatu pilihan di mana keduanya itu benar dengan sudut pandang masing-masing ataupun dengan kondisi masing-masing. Dari satu pihak itu benar, namun kita harus memilih mana yang lebih kita utamakan atau yang kita ambil. Nah, kalau yang rujukan moral itu sebenarnya sudah apa ya namanya, sudah pasti suatu pelanggaran ya, karena kalau rujukan moral itu sesuatu yang melanggar aturan. Baik itu aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi kalau dilema etika itu masih bisa kita apa ya namanya, kita pertimbangkan Bu ya. Masih bisa dipertimbangkan. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Artinya kalau kita itu di situ kita harus yang utamakan kita berdiskusi. Karena terkadang pikiran kita itu terkadang hanya ada di satu sisi. Nah, di sisi lain dari pihak atau rekan sejawat atau pihak-pihak yang terlibat, jadi bisa memberikan gambaran dampak dari permasalahan ini baik secara jangka panjang maupun dari ketentuan atau aturan yang berlaku yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi membicarakan dengan tim Bu ya? Dengan tim ataupun rekan sejawat yang terlibat di sekolah. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama pasti kita harus mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi informasi itu akan mempengaruhi ketajaman kita dalam mengambil keputusan. Kemudian kita melihat nilai-nilai positif apa yang ada di antara keduanya ini. Jadi yang saling bertentangan itu nilai-nilai apa. Kemudian baru kita membahas atau berdiskusi dengan tim. Supaya ada masukan-masukan dan tidak sampai merugikan di salah satu pihak. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pasti kita menerima masukan atau informasi dari tim kita ataupun yang sudah terlibat dalam permasalahan ini, supaya kita tahu sejelas-jelasnya permasalahannya, latar belakangnya, kemungkinan solusinya, seperti itu. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang menjadi tantangan itu permasalahan tersebut itu sedikit bertentangan atau berbenturan dengan aturan. Nah, kalau sudah berbenturan dengan aturan, di situ kita harus benar-benar mempertimbangkan prinsipnya atau jangka panjangnya untuk misalnya ini permasalahan yang menyangkut dengan peserta didik kita, itu efeknya nanti akan seperti apa? Apakah akan mempengaruhi jangka panjangnya atau tidak? Kalau memang itu mempengaruhi jangka panjangnya, meskipun itu aturan ya kita bukan melanggar ya, kita mencari solusi yang terbaiknya seperti apa. Jadi banyak faktornya Bu ya yang perlu dipertimbangkan dari permasalahan tersebut. Baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan nih? Kita di sekolah ini sifatnya pelayanan ya Pak ya. Nah pelayanan, jadi kita permasalahan itu terkadang kan tidak terjadwal karena pelayanan pendidikan. Jadi selama itu terjadi permasalahan, itu kita mulai tindak lanjuti, mulai langsung melakukan identifikasi, mengumpulkan informasi dan sebagainya. Kalau sudah informasi terkumpul, kemudian baru kita nanti melakukan diskusi dengan teman dan mencari waktu yang pas. Fleksibel itu Bu ya, fleksibel. Oke baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, kebetulan kami di sekolah ada namanya tim PPK. Nah, jadi di situ tim tersebut bertanggung jawab untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa. Misalnya ada di situ pelanggaran tentang kekerasan dan sebagainya. Di situ kami sudah punya tim. Jadi kita koordinasikan dengan tim tersebut. Baik Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Yang pasti dilema etika bisa kita selesaikan dengan kita berdiskusi bersama, duduk bersama, berdiskusi, kemudian keterbukaan, kemudian netralitas kita atau keberpihakan kita kepada peserta didik. Jadi gitu Pak. Bagus. Terima kasih Ibu. Dari kegiatan wawancara ini ada hal yang menarik yang saya ambil, yaitu dalam pengambilan keputusan kepala sekolah sangat hati-hati Bu ya, dan penuh pertimbangan. Dan hal yang menarik bagi saya adanya keterlibatan tim serta komunikasi yang terbuka dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan yang terjadi. Ada bagian Ibu bincang-bincang kita mungkin lain kali lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.